Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan presentasi terhadap hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fikris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Janor. Nama saya Muhammad Haikal Rizkyanor. Nama saya Muhammad Habib Maulana. Pendahuluan. Adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek. Adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus. Kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Kegiatan evaluasi merupakan suatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karya dapat berguna dan diinginkan oleh user. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok user mengenai pengalaman menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user akan berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain-lain. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Karena desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guideline menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan pada saat selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user atau disebut formative evaluation. Saat produk tersebut telah jadi, yaitu prototype. Saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut dapat dibuat versi yang terbaru atau upgrade, misalnya Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini bisa disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Itu ada quick and detailed evaluation, yang kedua adalah usability testing, yang ketiga ada field study, dan yang keempat ada predictive evaluation. Apa itu quick and dirty evaluation? Itu adalah umpan balik berupa keinginan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Yang kedua adalah evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara berhati-hati. Yang kedua adalah usability testing. Usability testing, evaluasi ini digunakan pada tahun 1990-an mengukur kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatlah desain sistemnya. Yang ketiga, kinerja user diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung. Kedua, merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misal cahaya, suara, warna, dan lain-lain. Bisa juga tanpa treatment. Dan yang ketiga adalah field study. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru
menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, interview. Kedua, observasi atau pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer. Participatory atau user dilibatkan dalam pembuatan desain. Yang keempat, etnografi atau penilaian berdasarkan budaya. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Kemudian, predictive evaluation didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini, user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini, evaluasi ini cukup populer. Teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, observing user. Yang kedua, asking user their opinions. Yang ketiga, asking expert their opinions. Yang keempat, testing user performance. Dan yang kelima, modeling user task performance to predict the efficiency of a user interface. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Saat melakukan teknik observing user dengan quick and dirty, penting untuk melihat bagaimana user berperilaku terhadap lingkungan aslinya. Sedangkan teknik asking user dengan quick and dirty, hubungan diskusi dilakukan dengan user dan user yang potensial dalam satu grup atau grup yang khusus. Teknik asking express memiliki hubungan dengan paradigma quick and dirty. Gunanya adalah untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototype. Sedangkan observing user dengan usability testing, melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Untuk teknik asking user dengan usability testing dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan kumpulan opini user. Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Sedangkan user testing dapat dilakukan di laboratorium. Berikutnya adalah teknik observing user dengan paradigma field studies. Hubungannya dapat dilakukan di lokasi manapun juga dan di studi etnografi. Evaluator turut serta dalam lingkungan user. Asking user dengan paradigma field studies, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihat kepada peserta. Yang pertama yaitu observing users. Untuk prediktifnya tidak ada. Terus selanjutnya asking users. Untuk prediktifnya tidak ada. Untuk selanjutnya asking expert. Untuk prediktifnya yaitu seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka. Selanjutnya user testing. Untuk prediktifnya tidak ada. Selanjutnya modeling users task performance. Untuk prediktifnya yaitu model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala Likert. Skala Likert yaitu suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Untuk ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4, 1 sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan bagus, 4 sama dengan bagus. Untuk ukuran 5, 1 sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan netral, 4 sama dengan bagus, 5 sangat bagus. Selanjutnya ukuran 7, 1 sama dengan sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan agak buruk,
4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Berikut adalah contoh evaluasi di chapter 7 halaman 17. Dari hasil tersebut, maka secara keseluruhan pendapat para evaluator adalah netral karena nilainya 3,76. Untuk kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Sedangkan yang harus mendapatkan perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.